Bismillah. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, saya sebentar saja malam ini, Bapak Ibu, saya mengutip perkataannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, Bapak Ibu, ada dua syarat doa kita terijabah. Jadi kalau saya sering dapat pertanyaan, Mas, doa seperti apa yang kira-kira besar kemungkinan dikabulkan Allah? Apa syaratnya, Mas? Apa dua indikator, dua parameter yang itu bisa kita jadikan tolak ukur bahwa besar kemungkinan doa seorang hamba dikabulkan sama Allah? Di samping syarat-syarat yang tentu saja mutlak, apa itu? Menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kalau bisa berdoanya di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, itu syarat yang sudah kita tahu. Kata Imam Ibnu Athaillah, Bapak Ibu sekalian, ada dua fondasi penting yang membuat doa seorang hamba itu lebih besar kemungkinannya dikabulkan Allah. Apa itu? Kata Ibnu Athaillah, dua fondasinya, dua rasa. Ini sering disampaikan oleh para trainer di kelas-kelas PPA, Bapak Ibu sekalian, ketika membahas bab tentang doa. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu? Dua rasa seperti apa yang itu membuat doa kita lebih besar kemungkinannya dikabulkan Allah? Apa saja? Yang pertama, perasaan hina. Yang kedua, perasaan butuh, Pak. Jadi kalau ada dua rasa yang itu harus kita tumbuhkan terus dalam diri kita, yang insya Allah ini membuat, kata para ulama, doa kita itu semakin besar kemungkinannya dikabulkan Allah adalah rasa hina dan rasa butuh. Coba diulang, Bapak Ibu. Rasa hina dan rasa butuh. Jadi Pak Bu, kalau kita berdoa, ini nggak dibuat-buat. Memang hadir dalam hati kita, ya Allah, hamba ini banyak dosa. Ya Allah, hamba ini banyak munafiknya. Ya Allah, hamba ini sering menampakkan kesolehan di hadapan manusia, padahal ya Allah, ketika hamba tidak di hadapan manusia, hamba ini banyak lalainya. Rasa itu terus ada dalam hati kita, perasaan hina di hadapan Allah. Ya, makanya diantara yang diajarkan oleh para ulama, sebelum kita berdoa, gitu ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dulu, memperbanyak sholawat dulu. Sadar bahwa kita ini begitu banyak aib yang Allah tutupi. Makanya Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Athaillah juga, ketika ada orang menghargai kita, ada orang menghormati kita, demi Allah itu bukan karena kemuliaan kita sejatinya, tapi karena begitu banyak aib yang Allah tutup. Jadi Bu, yang pertama perasaan hina, yang kedua rasa butuh. Ketika berdoa betul-betul ada dalam hati kita, ya Allah ya Rabb, hamba butuh Engkau, hamba butuh Engkau. Makanya Pak, kalau ada satu penyakit yang itu sangat berbahaya, nama penyakitnya adalah istaghna. Apa itu Mas istaghna? Istaghna itu adalah merasa nggak butuh Allah, merasa nggak butuh Allah. Nah, ini memang bisa terjadi ketika Allah uji kita dengan banyak kemudahan. Allah bikin masalah-masalah dalam hidup kita kayaknya nggak ada yang terlalu berat, ya. Allah angkat kita, rezeki dimudahkan, urusan juga semuanya enteng. Sampai-sampai satu titik yang paling bahaya, di titik itu kita merasa nggak butuh Allah. Kita merasa nggak perlulah banyak-banyak menghamba kepada Allah, toh kita sudah punya segalanya. Nah, ini satu titik yang paling buruk dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa justru kadang-kadang momen yang paling indah dalam hidup kita itu ketika gelap semuanya. Ketika Allah bikin kita punya masalah yang di saat itu kita bingung, ya Rob, mana ini jalan keluarnya? Depan, belakang, kanan, kiri, mentok. Kita minta tolong sama kanan, tutup. Minta tolong sama kiri, tutup. Depan, belakang, tutup. Dan di saat itu nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengangkat tangan, menengadahkan tangan, kemudian memohon kepada Allah, ya Rob, hamba butuh Engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian,
ketika berdoa, sadari dua rasa itu. Kalau kita berdoa, kita nggak punya dua rasa itu, kita nggak merasa hina nih di hadapan Allah. Ya Allah, oh, hamba ini orang soleh kok, hamba sudah banyak berbuat baik, hamba sudah banyak sedekah, sudah banyak ibadah, dan kita nggak merasa butuh sama Allah. Ibadah sekedar formalitas saja. Boleh jadi, kata Imam Ibnu Athaillah, itu yang membuat doa kita tidak berdampak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika ngomongin tentang doa, Bapak Ibu, saya yakin Anda kesini sudah banyak sekali membawa permohonan, membawa munajat, permintaan, hajat kepada Allah. Tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mohon izin dengan segala kerendahan hati, ada satu doa yang tidak boleh luput untuk kita minta sama Allah. Doa apa, Mas? Ada satu doa, satu permohonan, satu permintaan yang itu sebenarnya, sadar nggak sadar Bapak Ibu sekalian, satu hal yang paling diinginkan oleh manusia. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, tolong dijawab. Sebut aja. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa satu hal yang paling diinginkan oleh manusia dalam hidupnya? Apa kira-kira, Bu, Pak? Hah? Husnul khotimah. Oke, apa lagi? Haji umroh. Oke, apa lagi? Ridho. Apa lagi? Saya mengutip Bapak Ibu dari perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya. Dia punya kitab namanya Miftah Daris Sa'adah. Ngaku nggak ngaku, sadar nggak sadar, sebenarnya apa sih yang paling kita inginkan dalam hidup? Kata Imam Ibnul Qayyim, Bapak Ibu sekalian, yang paling dicari, ultimate goal, puncak pencapaian dalam hidup kita, yang ini dicari oleh setiap manusia, itu adalah pengen tenang, Bu. Bener nggak? Pengen tenang, pengen damai, pengen bahagia. Jadi motif terdalam manusia dalam hidupnya, sadar nggak sadar, kita tuh pengen tenang. Apapun yang kita cari sekarang, ya. Bahkan ada seorang peneliti, Bapak Ibu sekalian, ini sering saya sampaikan di seminar saya, Bapak Ibu. Ada seorang peneliti dari Rusia, namanya Profesor Sonya Lyubomirsky. Dia sudah meriset banyak orang, ribuan orang dengan beragam latar belakang, Bapak Ibu, beragam warna kulit. Dia bilang, manusia itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya alasan, kalau ditanya kenapa, maksimal 5 kali, pasti ujung-ujungnya ketemu jawabannya karena ingin bahagia. Contoh, coba ibu tanya sama suaminya, atau tanya sama bapak-bapak yang di depan nih, tanya sama saudara laki-lakinya mungkin. Pertanyaannya begini, Pak, Mas, Bang, AA, apa sih, kenapa sih kok kamu ini mau capek-capek kerja cari uang, cari nafkah, siang malam, lembur-lembur, ya, berangkat gelap, pulang juga kadang-kadang sudah gelap, capek, lelah. Kenapa, Bang? Kenapa, Pak? Kenapa, Mas? Kira-kira jawaban pertamanya apa? Gimana, Pak Rifo? Hah? Loh iya, jawaban yang pertama, karena ini tanggung jawab saya, Mas. Saya seorang laki-laki, saya punya kewajiban untuk menafkahi anak istri saya. Saya harus kerja, Mas. Gitu. Oke, itu kenapa yang pertama. Tanya lagi, kejar Bapak Ibu, maksimal sampai 5 kali, kata si profesor ini. Tanya kenapa yang kedua. Oke, kenapa Bapak, Abang, AA, Mas itu mau-maunya capek-capek mengambil tanggung jawab ini, menafkahi mereka? Apa jawabannya kedua? Iya, Mas, karena ini kewajiban. Karena saya kepengen, Mas, anak istri saya bahagia. Begitu nggak, Bu?
Kejar lagi kenapa yang ketiga. Oke, kenapa Bapak kepengen anak istri Bapak bahagia? Jawabannya apa? Karena Mas, kalau mereka bahagia, saya juga bahagia. Kalau mereka seneng Mas, saya seneng. Kalau mereka tenang Mas hidupnya, saya juga tenang. Itu baru 3 kali. Dalam riset si profesor ini sampai 5 kali maksimal akan ketemu jawaban yang sama. Dalam hal ibadah contohnya, coba saya mau nanya nih Bapak Ibu nih, malam-malam ini ngantuk-ngantuk, kok mau-maunya sholat malam, sholat tahajud ini, kenapa Bu, Pak? Jawab. Kenapa? Nyari kenyamanan hati Mas. Atau mungkin jawaban pertamanya, loh karena ini perintah Allah Mas. Kita nih hidup sebentar Mas di dunia ini, kita harus nyiapin bekal pulang Mas. Tanya terus, kejar terus, kenapa Bapak Ibu mau capek-capek cari bekal pulang? Ya karena Mas kita hidup sebentar, dan saya pengen nanti setelah kita hidup di dunia ini, di kehidupan selanjutnya Mas, betul-betul enak, mudah masuk surga Mas. Kenapa Bapak Ibu mau masuk surga? Tanya kenapa yang ketiga. Loh karena Mas di surga nanti kita bisa ketemu sama Allah, dan puncak kebahagiaan, puncak kedamaian hati itu adalah ketika kita nanti berjumpa sama Allah. Jadi Bu, maksud saya begini, apapun yang kita lakukan, motif terdalam kita, Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu ke pasar, Bapak Ibu kuliah, belajar, berkeluarga, ibadah, itu ultimate goalnya karena pengen tenang Bu, kepengen tenang. Makanya saya bilang ini puncak pencapaian dalam hidup, kedamaian hati, ketenangan. Makanya kalau kita sudah sampai pada level tertentu, titik yang orang bilang puncak pencapaian hidup, tapi kok belum bisa merasakan kedamaian hati, itu pasti ada yang salah. Dan ini gejala masyarakat modern di zaman sekarang, namanya neurosis noogenik. Masyarakat modern zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu sudah punya segalanya. Uang ya cukup, keluarga ya baik, karir ya bagus, tapi kok belum menemukan kemantapan, masih ada yang kosong di lubang hatinya. Nah ini satu gejala dalam psikologi namanya neurosis noogenik. Nah terus makanya Bu, saya mau nitip satu oleh-oleh. Saya harap Bapak Ibu hafalkan ini. Doa tentang meminta kepada Allah kedamaian hati. Rasulullah pernah mengajarkan satu doa Bapak Ibu sekalian, yang hayuk kita hafalkan doa ini. Dan dari doa ini Bapak Ibu sekalian kita juga bisa menemukan rahasianya. The secret to finding inner peace. Apa Mas rahasia agar kita bisa punya hati yang damai? Kalau kita mau mencari rahasia-rahasia kehidupan Bapak Ibu sekalian, itu nanyanya jangan sama yang lain, nanyanya langsung sama Rasulullah. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apapun keinginan kita dalam hidup ini, doanya itu sudah Rasulullah ajarkan. Makanya saya sekarang Bu, lagi seneng sekali itu mengupas doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana tidak, kita itu Bapak Ibu sekalian, dalam agama yang indah ini, masuk ke toilet saja ada doanya, benar gak? Ya, mau melakukan hal sekecil apapun itu Rasulullah ajarkan doanya. Apalagi hal-hal yang besar dalam hidup, termasuk doa ini. Seperti apa Mas doanya? Bapak Ibu yuk sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Diulang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Perhatikan Bapak Ibu, ini doa yang sangat indah
Dari strukturnya saja itu punya kedalaman makna yang Masya Allah luar biasa. Rasulullah mengajarkan kita Bapak dalam doa ini, kamu minta sama Allah untuk diberikan kedamaian hati. Perhatikan struktur doanya ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, karuniakan kepada hamba ya Allah, hujamkan kepada hamba ya Allah, nafs al-mutmainnah. Apa artinya nafs al-mutmainnah? Jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Jadi kalau dalam Quran Bapak Ibu sekalian yang saya pahami, itu ada tiga kualitas jiwa manusia. Minimal 3 ini. Yang paling buruk Bapak Ibu, kualitas jiwa yang paling buruk itu namanya nafsu ammaratum bisu. Apa itu mas? Kondisi jiwa yang betul-betul selalu mengarahkan manusia kepada keburukan. Ini kualitas jiwa yang paling rendah. Kenapa mas? Karena pada posisi ini Bapak Ibu sekalian, ada manusia-manusia yang tetap bisa merasakan tenang meskipun dalam kemaksiatan. Ini yang paling parah, ini yang paling rendah, ini yang paling buruk. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita punya kondisi batin seperti ini. Nafsu ammaratum bisu, ini yang paling bawah. Naik lagi ke level selanjutnya, ada namanya nafs al-lawamah. Nafsul lawamah. Apa itu mas? Ini kondisi jiwa yang di tengah-tengah. Kadang-kadang tertarik kepada keburukan, kadang-kadang tertarik kepada kebaikan. Jadi kondisi jiwa yang galau, yang terus menyesali dirinya sendiri, kondisi jiwa yang labil. Namanya nafs al-lawamah. Ini kualitas tingkat nomor 2. Dan kualitas yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian yang Allah sebutkan dalam Quran adalah apa? Nafs al-mutmainnah, jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Dan kalau kita kepingin tahu salah satu indikator seseorang itu husnul khotimah atau tidak, ini, betul nggak? Puncak impian kita Bapak Ibu sekalian, kita kepengen nanti dipanggil Allah di akhir hidup kita dengan panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kita pengen dipanggil nanti Bu, ketika sakaratul maut ya. Ketika nanti kita pulang, kita pengen dipanggil sama Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, damai, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah ke dalam golongan hamba-hambanya Allah. Kita minta Bu, gini Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, di akhirat nanti ada surga, di dunia juga ada surga. Orang-orang yang nanti memang Allah tetapkan tempatnya di surganya di akhirat nanti, pasti di dunia pun mereka dapat cicipan surga itu, DP-nya Bu. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang nanti memang tempatnya di neraka, di dunia itu Allah kasih cicipan. Ya. Apa mas cicipan surga di dunia itu? Hati yang tenang Bu, hati yang damai. Nah cicipan neraka di dunia itu hati yang penuh dengan kegelisahan, galau, stressful. Walaupun kita lihat seakan dia punya segalanya, tapi hatinya gak pernah merasa mantep. Iya, makanya ketika kita minta, kepengen di akhir hayat nanti punya nafs al-mutmainnah, mudah-mudahan Allah kasih juga cicipannya nih. Selama kita hidup Allah kasih kita kedamaian hati. Nah salah satu ikhtiarnya kita minta sama Allah dengan doa tadi, Allahumma ini as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, hujamkan kepada hamba hati yang damai, hati yang tenang kepadamu. Apa mas rahasianya supaya bisa punya hati yang damai? Ini Rasulullah isyaratkan lewat kalimat setelahnya. Apa rahasia punya hati yang damai? Apa tadi yang pertama? Masih ingat doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kemudian apa? Tu'minu biliqa'ik. Ini fondasi nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi fondasi pertama Bapak Ibu, kalau kita pengen punya hati yang damai, kata Rasulullah, kita minta sama Allah,
Tu'minu biliqa'ik. Apa itu? Hati yang betul-betul yakin Allah itu maha sayang, yakin Allah maha kuasa, dan yakin suatu hari nanti kita akan bertemu sama Allah. Tu'minu biliqa'ik. Hati yang yakin bahwa suatu hari kita akan bertemu dengan Allah. Kalau dalam bahasa saya, jiwa yang punya tujuan yang jelas, arah yang mantep. Saya waktu melihat Ustadz Arifin Ilham wafat, tahu Bapak Ibu ya? Beliau sebelum wafat sempat menulis beberapa kalimat dalam tabnya itu. Ada yang tahu? Kalimatnya apa? Bismillah liqa'ullah. Bismillah bertemu dengan Allah. Itu kalimat terakhir yang dia tulis di tabnya. Lewat doa ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengisyaratkan seberapa bisa kita punya kedamaian hati tergantung seberapa jelas, seberapa jauh, dan seberapa tinggi tujuan kita dalam hidup. Yang bikin kita galau, yang bikin kita stres, yang bikin kita penuh dengan penderitaan dalam hidup seringkali karena tujuannya belum jelas. Orang-orang yang punya tujuan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dia tuju adalah Allah, maka dia itu gak mudah goyang ketika kena badai kehidupan. Dia tahu bahwa semuanya sementara. Ya, kemampuan seseorang Bapak Ibu untuk bisa berdamai dalam perjalanan hidupnya sangat ditentukan oleh tujuan yang dia punya. Sebentar, saya mau nanya. Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan di beberapa kesempatan. Orang itu bisa menikmati kondisi hidup meskipun dalam keadaan menderita sekalipun kelihatannya, ketika dia punya tujuan. Saya mau nanya nih, ibu-ibu. Bu. Pertanyaan saya begini. Apa yang membuat seorang wanita, seorang perempuan itu bisa tetap enjoy, berdamai, bahagia, tenang dalam penderitaan dietnya? Apa Bu? Ada yang pernah diet di sini? Ada yang sedang diet? Sebentar, saya mau nanya. Diet itu menderita gak? Kenapa menderita? Waduh Pak, orang lain makan nasi dalam hati pengen makan nasi tapi enggak lah. Orang lain makan es krim, makan coklat, pengen makan es krim, makan coklat tapi enggak lah. Ya, apa yang membuat seorang wanita itu bisa tetap enjoy dan menikmati meskipun kelihatannya menderita? Kira-kira apa? Yes, karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya Bu, mungkin pengen langsing, mungkin pengen sehat, mungkin pengen nyenengin suami. Ya, lihat, perhatikan loh sekalian. Ini analogi sederhana. Seseorang itu tiba-tiba menjadi bisa menikmati meskipun menderita ketika dia punya tujuan yang jelas. Saya pengen sehat. Ya, seorang atlet misalkan, dia tetap dia bisa menikmati capeknya latihan. Latihan itu bagi seorang atlet itu melelahkan, otot-ototnya mungkin terluka, berkeringat, capek, tapi dia bisa menikmati proses itu karena dia punya tujuan. Dia pengen menang mungkin di satu perlombaan, dia pengen jadi juara, dia pengen sehat, dia pengen prima. Seorang pendaki gunung itu bisa menikmati proses perjalanannya meskipun medannya sulit, tapi dia tetap bisa berbahagia dalam prosesnya. Kenapa? Dia punya tujuan yang ada di benaknya Bapak Ibu sekalian itu adalah dia sampai mengibarkan bendera di puncak gunung. Perhatikan Bu, kemampuan seseorang bisa tetap enjoy, menikmati penderitaan walaupun kelihatannya orang lain menderita, itu tergantung tujuannya. Bu, Pak, mohon maaf, kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, hampir semua kisah para nabi, kalau kita lihat dengan kasat mata, kayaknya mereka susah-susah semua, bener gak? Nabi Zakaria Bapak Ibu, sampai tua gak punya keturunan, istrinya divonis mandul. Nabi Yusuf alaihissalam, gimana kisahnya? Dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, masuk penjara, macam-macam lika-liku kehidupannya. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi Ayub sakit puluhan tahun. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kita tahu dengan beragam
kesulitan hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan kasat mata, Mas, kok para nabi kayaknya susah-susah hidupnya ya? Tapi Bapak Ibu, demi Allah, mereka adalah manusia yang paling berbahagia dalam hidupnya. Karena Allah sendiri yang bersaksi. Apa kata Allah? Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah kekasihnya Allah, tidak ada sedih, tidak ada takut. Walaupun orang lihat susah Bapak Ibu, padahal di hati mereka tuh bahagia. Mereka enjoy, kenapa? Karena yang mereka tuju, yang menjadi purpose, yang menjadi tujuan puncak mereka adalah mudah-mudahan dengan itu Allah ridho. Allah ridho. Jadi Bu, ini fondasi yang pertama. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu harus minta dibimbing sama Allah. Gini ya Bapak Ibu, saya yakin kita itu sering berdoa begini, ya Allah, saya maunya ini, tolong mudahkan, tolong kabulkan. Begitu nggak? Itu doa yang bagus dan boleh, nggak ada yang salah. Tapi sesekali pernah nggak Bu kita berdoa, ya Allah, apa maunya Engkau untuk hamba lakukan di sisa usia hamba ini? Minta dibimbing ya Allah, minta dituntun ya Allah. Itulah kenapa minimal 17 kali sehari kita membaca Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan-jalan terbaik. Ya. Apa nih yang mau kita tuju? Jangan-jangan selama ini yang kita kejar perhatiannya manusia, bukan perhatiannya Allah. Ini Bu, yang pertama, tu'minu biliqa'ik. Ya Allah, hujamkan hamba keyakinan, hati yang betul-betul yakin bahwa suatu hari nanti hamba akan bertemu denganmu. Yang kedua Bu, fondasi kedamaian hati, fondasi nafs al-mutmainnah dalam doa yang tadi, kata Rasulullah adalah wa tarda biqada'ik. Apa artinya? Jiwa yang ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Yang bikin kita susah dalam hidup Bapak Ibu sekalian, saat kita tidak mau ridho terhadap apapun yang Allah kasih. Gini Bapak Ibu, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Mana yang pasti baik? Mana Bapak Ibu? Keinginannya Allah yang pasti baik. Kalau keinginan kita belum tentu baik. Karena kata Allah, boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu buruk menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Yang pasti baik keinginan Allah. Kadang-kadang selaras. Kita kepengen sehat. Takdir Allah sehat. Selaras. Kadang-kadang Bapak Ibu kita kepengen sehat, takdir Allah sakit. Begitu nggak selaras, hati kita nggak ridho, menderita kita. Kita kepengen bisnis lancar-lancar aja Mas, tapi qadarullah di tengah jalan ketipu sama orang, punya hutang miliaran. Itu nggak selaras dengan keinginan kita. Tapi begitu Bu kita bisa ridho. Ya Allah, hamba ridho. Engkau tetapkan ini semua. Ya, kemarin saya udah bilang, ini pintu gerbang pertama pertolongan Allah. Semakin kita nggak ridho, semakin susah. Ya. Jadi langkah awal itu Bapak Ibu sekalian, akhlak pertama yang harus kita berikan ketika tertimpa sesuatu sebelum akhlak-akhlak yang lain, itu adalah terima dulu, ridho. Kalau analogi dari guru kami itu di pesantren Bapak Ibu sekalian, kalau nasi sudah jadi bubur, diapain? Diapain Pak, Bu? Kasih ayam, terus kasih kecap, kasih kerupuk, kasih kacang, kasih daun seledri gitu ya, kasih sambal, dijual lagi. Enggak. Jadi Bu, jangan terlalu dalam meratapi nasi yang sudah jadi bubur. Kalau sudah terjadi, ini sudah terjadi nih, setidak enak apapun, step awalnya adalah ridho dulu. Ya Rob, hamba ridho. Dan ternyata Bapak Ibu, ada seorang psikiater namanya M. Scott Peck. Dia ini sering menangani pasien-pasien gangguan jiwa. Dalam risetnya, hampir semua orang yang kena gangguan jiwa
Itu akarnya sama. Akarnya apa? Karena nggak mau terima. Oke, siap. Kita tutup Bapak Ibu sekalian. Ini sudah waktu subuh, harus dipisah safnya. Coba ulangi doanya yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Terus yang berikutnya, tu'minu biliqaik. Yang kedua, wa tarda biqadaik, jiwa yang ridho. Yang ketiga, wa taqna'u bi ataik. Apa itu Mas jiwa, apa kondisi batin yang ketiga? Wa taqna'u bi ataik. Setelah kita punya tujuan yang jelas, yang kedua, hati yang ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Yang ketiga adalah jiwa yang merasa cukup, wa taqna'u, asal katanya qanaah, wa taqna'u. Jiwa yang merasa puas dengan apapun yang Allah kasih. Penyakitnya kita Bapak Ibu sekalian, kita tuh nggak pernah merasa puas. Itulah manusia. Kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian, anak Adam itu kalau dikasih 1 lembah emas, dia pasti kepengin 2 lembah yang lain. Dan gak mungkin merasa puas. Makanya Bu, kita minta sama Allah dalam munajat kita Bapak Ibu sekalian, di sisa waktu kita ini, ya Allah, kasih hamba, bimbing hamba agar hamba punya tujuan yang benar. Jadikan Engkau sebagai tujuan utama hamba. Yang kedua, kasih hamba ya Rob hati yang bisa selalu ridho dengan apapun yang Kau tetapkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ya Allah, hujamkan kepada hamba hati yang selalu bisa merasa cukup, merasa puas dengan segala pemberian-Mu. Oke Bapak Ibu ya, insya Allah, karena sudah minta pindah, saya mau ngomong diusir nggak enak ya, diminta pindah, mungkin doanya bisa masing-masing saja Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu sebelum adzan subuh Bapak Ibu, perbanyak zikir, perbanyak munajat, dan kalau boleh saya titip doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaik wa tarda biqadaik wa taqna'u bi ataik. Ya Allah, hujamkan kepada hamba hati yang damai, hati yang punya tujuan yang jelas dalam hidup Engkau ya Rabb, tujuan hamba, hati yang ridho dan hati yang merasa cukup dengan segala pemberian-Mu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah hari ini kita tawaf wada Bapak Ibu, dan kita bergerak ke Madinah. Di Madinah mungkin ketika sholat kita harus berpisah antara bapak dengan ibu, tapi nanti ada momen-momen yang kita bisa bareng-bareng lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa padat kajian, ya, bisa padat kajian. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Manfaatkan sisa waktu sebelum subuh ini Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak minta, banyak-banyak memohon, bermunajat, minta ampun. Kata Imam Ibnul Qayyim begini, terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau kamu bingung, Mas, saya itu punya banyak permintaan sama Allah, tapi saya bingung, saking banyaknya saya bingung mau minta apa. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kamu dalam kondisi seperti itu, sudah, jadikan saja semua doamu istighfar. Kenapa? Karena begitu Allah sudah maafkan kita Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita minta, yang Allah tahu itu Allah kasih. Ya, minta apa ya Allah? Kalau bingung kayak gitu, banyakin istighfar saja. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.